Selamat pagi anak-anak. Ya, salam pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulangi lagi sekali ya. Salam pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, Pak lihat semuanya semangat ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Ya, semuanya baik. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat, bugar, kuat. Nah, itu yang Bapak harapkan pada kalian di pagi ini. Seperti biasa, kalian harus belajar dengan rajin, dengarkan nasihat orang tua, jangan sering keluar rumah, karena sekarang keadaannya masih pandemi. Jangan sampai anak-anak menjadi sakit. Nah, jadi niat kalian untuk selalu belajar menjadi hilang. Tetap semangat ya, karena pada hari ini kita akan belajar materi yang sudah Bapak beritahukan minggu lalu. Masih ingat anak? Materi apa itu? Iya, betul. Materi yang Bapak akan ajarkan hari ini adalah materi tentang orang suci. Nah, Bapak harap anak bisa mendengarkan dengan baik pelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana anak-anak hari ini masih bersemangat? Masih? Ya. Apakah sudah siap belajar? Siap? Baiklah. Untuk lebih bagusnya lagi, mari kita awali dengan berdoa bersama. Memohon kehadapan Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Doanya Bapak yang mimpin. Ingat, tangannya adalah Amusti Karana. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Dadastu Swaha. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba atur dulu tempat duduknya yang rapi ya. Jaga jarak. Tempat duduk anak-anak biar sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu selalu membiasakan pada saat mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir, jaga jarak, dan menggunakan masker. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak harus setiap hari berolahraga di rumah untuk menjaga apa? Kesehatan tubuh kalian sehingga menjadi kuat. Nah, pada hari ini apakah ada anak-anak yang tidak masuk? Semuanya hadir ya? Baik, karena semuanya hadir, jadi Bapak senang sekali. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran yang akan Bapak berikan hari ini. Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan tampilkan gambar. Anak bisa lihat dalam tayangan PPT. Nah, anak, coba perhatikan dan amati dari kedua gambar tersebut. Kira-kira gambar apa yang anak lihat dalam layar tersebut? Ya, Komang. Jeromangku? Bagaimana, teman-teman? Benar apa salah? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Apa bisa menyebutkan gambar apa lagi yang anak lihat dalam PPT tersebut? Ya, betul ya. Made itu adalah seorang pedanda. Nah, atau empu. Bagaimana anak-anak jawaban dari Komang dan Made? Apakah benar? Ya, benar ya. Jawaban Komang dan Made itu benar. Di sana terdapat dua sosok. Itu adalah salah satunya seorang pedanda atau juga disebut dengan sulinggih. Kemudian ada seorang pemangku.
Nah, keduanya ini disebut juga dengan orang suci. Nah, dalam ajaran agama Hindu, orang suci itu sangat penting dalam melaksanakan suatu upacara. Nah, tugas utamanya adalah untuk memuput suatu upacara. Kalau tanpa kehadiran beliau, maka upacara itu tentu kurang sempurna. Nah, apakah di rumah atau di lingkungan sekitar anak-anak pernah melihat orang yang memuput upacara? Pernah enggak? Pernah? Ya, di mana lagi? Ya, di pura ya, di pura. Nah, tugasnya adalah memuput upacara yatnya. Beliau disebut sebagai pemimpin. Nah, contohnya adalah pemangku, bedade atau selinggit. Ya. Nah, materi yang akan Bapak ajarkan hari ini tentu berkaitan dengan gambar yang sudah Bapak sajikan tadi, yaitu tentang orang suci agama Hindu yang patut kita teladani. Baik, Nana, silakan anak duduk yang rapi kembali ya. Nanti Bapak akan berikan materi. Nanti kalian simak dalam tayangan PPT. Ya. Nah, adapun materi yang akan Bapak berikan pada hari ini adalah yaitu KD 3.2. Ya, mengenal orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Pak ulangi ya, yang Bapak ajarkan hari ini adalah KD 3.2, mengenal orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Nah, bagaimana anak? Sudah siap menyimak pembelajaran Bapak selanjutnya? Masih semangat? Baik, biar tetap semangat, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Luar biasa, hebat. Baik, kita ulangi lagi ya, biar bertambah semangatnya pada hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, luar biasa, hebat. Ya, baik Nana, sekarang kita perhatikan lagi. Karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pembelajaran Discover Learning dengan menggunakan media WhatsApp Group, kemudian berbantukan Google Form, siswa memiliki pengetahuan dalam menjelaskan pengertian orang suci, menyebutkan jenis-jenis orang suci, menyebutkan syarat-syarat orang suci, menyebutkan tugas dan kewajiban orang suci, termasuk juga bagaimana upaya-upaya kita menghormati orang suci, serta memiliki sikap yang disiplin, menghayati perilaku orang suci agama Hindu yang patut kita hormati. Nah, anak, ingat ya, selalu bersyukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa dalam keadaan apapun. Karena berkat limpahan kasih sayangnya, sampai saat ini kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga diberikan keselamatan. Nah, pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang materi orang suci. Dalam setiap profesi, upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu selalu dipimpin oleh orang suci yang telah memperoleh pengetahuan secara baik lahir maupun batin.
batin. Menurut keyakinan agama Hindu, tanpa adanya orang suci yang memimpin setiap pelaksanaan upacara, tentu upacara tersebut kurang sempurna. Maka dari itu, orang suci dalam agama Hindu memiliki peranan dan tugas yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan upacara. Nah, berikutnya akan Bapak jelaskan tentang pengertian orang suci. Nah, orang suci terdiri dari kata orang, yang artinya adalah manusia. Dan suci artinya kemurnian atau kebersihan lahir dan batin. Baik, Nana, ada yang bisa menjelaskan pengertian orang suci? Dengan apa yang Bapak sudah jelaskan tadi? Bagaimana? Ya, Made? Ya, bagus ya. Jadi yang dimaksud dengan orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual. Nah, di samping itu, orang suci harus memiliki sifat, yaitu welas asih, memiliki kemurnian batin dalam mengajarkan atau mengamalkan ajaran-ajaran agama, khususnya adalah agama Hindu. Nah, dalam ajaran agama Hindu, orang suci itu memiliki banyak sebutan. Nah, contohnya adalah pernah dengar kata Sulingge, ya. Kemudian ada Maharesi, ada Begawan, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan, yaitu pengertian dari kata Sulingge. Nah, Sulingge ini berasal dari kata su dan linggih. Nah, lihat anak-anak ya. Nah, su artinya apa, Nana? Ya, su artinya utama atau mulia. Nah, sedangkan linggih, coba Nana perhatikan lagi apa kata artinya kata linggih? Ya, artinya adalah kedudukan atau tempat suci. Dengan demikian, dapat dikatakan sulinggih artinya apa? Ya, Sulingge artinya adalah orang yang diberi kedudukan utama dan mulia karena beliau memiliki kesucian diri serta memiliki perilaku yang luhur serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Sebelum beliau diberi gelar sebagai orang suci, baik itu sebagai Sulingge, baik itu sebagai Maharesi atau Begawan, sebutan orang suci lainnya harus disucikan secara rohani dan jasmani. Nah, salah satu bentuk penyuciannya yaitu melalui upacara medikse. Upacara medikse ini berfungsi untuk membersihkan secara lahir maupun batin. Ya, demikian anak ya. Arti kata Sulingge. Nah, Bapak lanjutkan lagi, yaitu membahas tentang jenis-jenis orang suci. Anak lihat, jenis-jenis orang suci itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada golongan Eka Jati. Nah, yang kedua ada golongan Dwi Jati. Nah, seperti tampak pada gambar ya, kalian bisa membedakan mana yang termasuk golongan Eka Jati dan yang mana termasuk golongan Dwi Jati. Itu terlihat dari busananya ya. Kalian lihat busananya yang lengkap. Kalau pemangku itu biasanya berpakaian serba putih. Sedangkan pedanda atau Sulingge itu
menggunakan pakaian yang berbeda. Ya, kalian lihat tampak pada gambar. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai golongan ekejati dan golongan wijati, Bapak akan ulas kembali. Yang pertama adalah golongan ekejati atau orang suci pada tingkatan ekejati. Ekejati itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari akar kata eke dan jati. Siapa yang tahu apa artinya eka? Ya, eka itu artinya satu. Kalian sudah sering mendengar kata eka, dwi, ya, tri, catur, dan sebagainya. Pasti semuanya sudah tahu ya. Nah, kemudian jati. Jati itu artinya lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Nah, rohaniawan yang tergolong dalam kelompok ekejati antara lain adalah pemangku atau pinandite. Nah, PHDI juga menetapkan bahwa pemangku atau pinandite itu adalah pembantu yang mewakili pendeta. Ya, bagus ya. Nah, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, maka seorang pemangku sangat perlu belajar atau berguru. Namun tingkat pengetahuannya yang dipelajarinya tentu sangat terbatas, yakni hanya berhubungan dengan pangastawa saja. Sedangkan upacara penyucian daripada seorang pemangku itu cukup hanya dengan upacara mewinten. Ya. Nah, upacara pewintenan pemangku itu dapat dilakukan berulang kali. Jadi, sangat berbeda dengan upacara pediksaan yang hanya boleh dilakukan hanya sekali saja. Seorang pemangku itu tidak akan berubah statusnya, sebagaimana halnya dengan sulingge. Seorang pemangku masih bisa atau masih boleh bercukur ya, boleh berpakaian sebagaimana layaknya anggota masyarakat biasa. Masih mempunyai tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai seorang walaka. Namanya juga tidak diganti, hanya saja sering ditambah dengan kata mangku atau jero mangku. Pernah dengar ya, Nana? Ya, semuanya tahu kalau di rumah, di lingkungan kalian, pasti kalau ada mangku, kalian biasanya memanggil beliau dengan kata jero mangku. Itu sebagai penghargaan kepada beliau. Nah, juga ada panggilannya adalah jero gede. Pernah dengar ya? Ya, jero gede. Itu sesuai dengan desa Kalepatra dan tingkat kepemangkuannya. Seorang pemangku memiliki sasana khusus, itu yang bisa dipelajarinya, yang tertuang dalam Lontar Kusuma Dewa. Apa, Nana? Ya, Lontar Kusuma Dewa. Ya, itu adalah sebagai pegangan daripada seorang pemangku. Nah, selanjutnya orang suci yang termasuk golongan atau tingkatan ekejati itu terdiri dari pemangku, ada balian, ada dukun, ada dalang, dan ada wasi, serta yang lainnya. Nah, berikutnya adalah sekarang akan Bapak jelaskan
golongan dwi jati atau orang suci yang tingkatan dwi jati. Bisa Bapak lanjutkan lagi, Nana? Bisa? Baik, kalau bisa Pak lanjutkan lagi ya. Nah, kata dwi jati itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, yaitu berasal dari kata dwi dan jati. Nah, dwi artinya apa, Nana? Dua, ya bagus. Jati, ya jati artinya itu berasal dari akar kata ja yang berarti lahir. Dengan demikian, berarti lahir yang kedua kali. Nah, kelahiran yang pertama adalah kelahiran dari ibu kandungnya sendiri. Sedangkan kelahiran yang kedua adalah dari kaki dang guru. Atau yang disebut dengan nabe. Nah, setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang suci dan kerohanian melalui aguron-uron. Tahu artinya aguron-uron, anak? Belum? Nah, kalau belum, Pak jelaskan. Aguron-uron itu artinya seorang murid yang sedang berguru atau belajar, utamanya belajar tentang kitab suci Weda, ya, yaitu khususnya kepada nabi. Nah, untuk kelahiran yang kedua ini, seorang calon sulinggih juga harus melakukan yang namanya nun pade. Apa, Nana? Nun pade, ya. Atau juga disebut dengan metapak kepada nabinya dalam suatu upacara yang disebut dengan medikse atau kata lainnya adalah mapodgale. Nah, setelah selesai upacara medikse atau mapodgale, yang bersangkutan akan diberi gelar oleh nabinya berupa sebutan pedanda. Mungkin akan namanya berubah menjadi panjang ya. Nah, seperti Pandite, kemudian ada Sri Begawan, kemudian ada Sri Empu, dan yang lainnya. Itu adalah gelar yang akan diberikan oleh nabinya. Nah, kata Pandite itu berasal juga dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata pandit yang berarti terpelajar, pandai, dan bijaksana atau orang yang bijaksana. Nah, itu beliau pantas menyandang hal tersebut karena sudah belajar sebelumnya. Nah, sulinggih itu berwenang menyelesaikan segala macam upacara. Pancayatnya, kewenangannya itu tidak terbatas hanya pada upacara rutin saja, tetapi juga untuk upacara yang bersifat khusus seperti pengesahan, pengambilan sumpah, kemudian ada upacara perkawinan, termasuk juga ada pengangkatan anak. Ya, nah yang lainnya juga ada ya, Pak jelaskan lagi. Nah, orang suci yang tergolong dwi jati, bisa Pak sebutkan, itu adalah, anak bisa lihat di tampilan slideshow. Ya, yang pertama itu yang tergolong orang dwi jati adalah pedanda. Kemudian ada pandita, Sri Begawan, ada empu, ada resi, dan ada duku. Nah, kesemuanya ini disebut dengan, atau secara umum disebut dengan sulinggih. Mana Nana, sudah paham dengan orang suci yang tergolong dwi jati? Bisa?
Baik, nah kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ya. Nah, ada syarat-syarat orang suci. Nah, anak-anak, setiap umat Hindu memiliki hak yang sama untuk menjadi orang suci. Maka dari itu, seseorang dapat diangkat menjadi orang suci haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, seseorang yang dapat diangkat menjadi pandita atau selinggih apabila telah memenuhi syarat-syarat. Nah, yang sudah Bapak tampilkan ini. Yang pertama, laki-laki yang sudah menikah. Ada wanita yang sudah menikah maupun tidak menikah seumur hidupnya. Itu disebut dengan Sukla Brahmacari. Sudah memiliki pasangan suami istri yang sah. Kemudian memiliki umur minimal 40 tahun. Ya, kenapa usianya 40 tahun? Karena mungkin di sanalah orang tersebut sudah siap dan cukup untuk belajar tentang keagamaan sehingga bisa diterapkan nantinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya lagi syarat-syarat menjadi orang suci, yaitu paham bahasa Kawi, bahasa Sanskerta. Tidak hanya Sanskerta, tapi wajib menguasai bahasa Indonesia. Kemudian menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum secara luas. Yang ketujuh itu seorang orang suci haruslah sehat jasmani dan rohani tanpa cacat. Ya. Yang kedelapan, memiliki budi pekerti yang luhur. Tidak tersangkut pidana. Serta yang tidak kalah penting adalah mendapatkan persetujuan dari gurunya atau nabenya. Kalau beliau belum mengizinkan, maka belum tentu yang menjadi calon sulinggih itu tidak bisa memenuhi syarat menjadi seorang sulinggih. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak terikat dengan pekerjaan di luar keagamaan. Nah, kira-kira itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadi seorang sulinggih. Berikutnya adalah tugas dan kewajiban orang suci. Baik, Nana, sebelum Bapak lanjutkan, tolong kalian duduk yang rapi kembali ya. Perhatikan, tadi Bapak lihat ada juga yang lain-lain. Mohon konsentrasi, fokus kepada materi yang akan Bapak sampaikan di sini ya. Nah, karena materi yang Bapak sampaikan cukup padat, jadi tolong Nana konsentrasi penuh supaya nanti di rumah kalian sudah ada bekal untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Bapak sajikan nanti. Sudah paham? Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, tugas dan kewajiban orang suci. Yang pertama, Pak bahas yaitu resi. Tugas resi yaitu adalah menyebarkan ajaran agama kepada umat manusia, mengajarkan Weda kepada umat manusia, dan menuntut umat manusia agar berbuat kebaikan. Adapun kewajiban daripada resi adalah selalu meningkatkan kesucian dirinya. Tidak lupa mengadakan pemujaan kepada Sang Hyang Widi setiap hari dan membina umat sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam Weda. Yang kedua, sulinggih atau pandita.
Sulinggih adalah orang suci yang disucikan melalui proses medikse atau dui jati. Jadi, tugas daripada seorang sulinggih adalah tugas utamanya melakukan surya sewana, yaitu pemujaan kepada Sang Hyang Widi. Itu dilakukan setiap pagi ya pada saat matahari terbit. Memimpin upacara yadnya dan ngeloke pala seraya. Artinya yaitu membina dan menuntut umat di bidang agama. Selanjutnya kewajibannya apa? Ya, kewajiban sulinggih yaitu melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus, berpakaian sesuai aturan atau sasana pandita, melakukan tirta yata, artinya berkunjung ke tempat-tempat suci untuk melaksanakan apa, Nana? Ya, kalau ke tempat suci pastinya melakukan persembahyangan. Nah, kewajiban yang lainnya yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang suci seperti ajaran Trikaya Parisuda. Jangan sebaliknya ya, melaksanakan Trimala. Itu lawannya dari ajaran Trikaya Parisuda. Berikutnya, kewajibannya adalah mampu mengendalikan diri, memiliki sifat sabar, dapat berpikir secara bijaksana, dan melayani umat yang memerlukan tuntunan, menerima punya dari umat, dan memberikan tauladan dan contoh kepada umat. Nah, itu adalah tugas dan kewajiban orang suci sebagai sulinggih atau pandita. Pak lanjutkan. Tugas dan kewajiban orang suci sebagai pinandita atau pemangku atau wasi. Nah, pinandita adalah orang yang disucikan melalui proses upacara eka jati atau mewinten. Atau upacara mewinten tingkat pertama. Nah, tugas pinandita atau pemangku ini adalah memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil seperti ya odalan. Apalagi? Ya caru. Carunya pun tingkatannya adalah pancasata. Nah, upacara bayi baru lahir seperti apa? Otonan, ya. Kemudian ada upacara penguburan mayat. Itu adalah tugas dari seorang pemangku. Selain itu, beliau harus melayani umat yang ingin sembahyang, terutama adalah di tempat tugasnya. Dan memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas. Kewajiban pemangku itu adalah berpakaian serba putih, melakukan penyucian secara lahir dan batin secara terus-menerus, dapat membantu sulinggih dalam menyelesaikan upacara yatnya, mampu meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya, serta memberi contoh dan teladan kepada umat, melayani umat dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dan menerima punya dari umat. Yang keempat, akan Bapak jelaskan tugas daripada pemangku dalang adalah orang yang ahli memainkan wayang. Tugas pemangku dalang memainkan wayang dengan baik, melayani umat yang memerlukan jasanya untuk ngewayang. Mungkin anak pernah ya atau sering mungkin menonton wayang. Ini adalah
tugasnya dari pemangku dalang. Selain itu, tugasnya adalah merawat wayang dan mengupacarainya. Menjaga dan merawat suara agar tetap baik dan menyucikan diri secara lahir dan batin, itu adalah tugas dari pemangku dalang. Nah, lalu apa kewajibannya? Baik, Pak jelaskan lagi. Kewajiban pemangku dalang adalah mengikuti sasana. Sasana itu artinya aturan pemangku dalang. Melayani umat yang memerlukan wayang, menerima punya dari yang menanggapi wayang, memperdalam ajaran agama, dan cerita-cerita keagamaan. Tujuannya adalah meningkatkan ilmu pendalangannya, serta menjaga kesucian lahir dan batin. Itu Bapak sudah jelaskan tentang tugas dan kewajiban orang suci. Ingat kalian, jangan hanya menyimaknya saja ya, kalian bisa mencatatnya juga mana yang dianggap penting supaya bisa dipelajari nanti di rumah. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menghargai dan menghormati orang suci? Ya, baik. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebagai pemeluk agama Hindu yang taat adalah wajib menghargai dan menghormati orang suci, sehingga kita selalu mendapat tuntunan dan bimbingannya. Nah, adapun cara kita menghormati orang suci. Nah, nak lihat di tampilan PPT ya. Yang pertama, wajib mengunjungi tempat tinggal orang suci. Jangan sampai kalian hanya pada saat perlunya saja mengunjungi tempat tinggal orang suci. Tapi kalian harus terbiasa. Nah, itu kalian bisa nanti menimba ilmu dari beliau. Ya, dapat pelajaran yang baik. Nah, pada saat kalian berkunjung, tentu harus kalian membiasakan berbicara yang sopan. Jangan pernah kalian berkata kasar kepada orang suci, karena akan menyebabkan kalian mendapatkan dosa yang perlu kalian pertanggungjawabkan nanti setelah kalian meninggal ya. Nanti kalian bisa masuk neraka. Jangan sampai seperti itu ya. Tentu semuanya kepingin masuk surga. Nah, tidak lupa kalian harus mendengarkan nasihat-nasihat dari orang suci. Nah, nasihat-nasihat itu tentu tidak mungkin diberikan nasihat yang buruk ya. Pastinya nasihat-nasihat yang baik yang dapat memberikan kehidupan kita menjadi lebih baik, damai, ya, itu adalah keinginan dan cita-cita yang kita inginkan menjadi orang yang sukses. Yang berikutnya, yang keempat ya, kalian wajib memberikan pelayanan. Selain minta nasihat, kalian wajib memberikan pelayanan kepada orang suci. Kalau beliau menyuruh kita membantu, kita harus sesegera mungkin membantu beliau. Ya, itu adalah sebuah pahala amal baik bagi kita. Sudah dapat membantu orang suci. Nah, yang terakhir itu adalah wajib bagi kita memberikan dana punya atau daksina, atau juga disebut dengan sedekah kepada pandita. Ya, anak-anak, demikianlah upaya cara kita menghormati orang suci. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak tayangan tadi, tentunya kita telah mengenal orang suci yang dimiliki oleh agama Hindu. Apakah ada yang kurang jelas dari paparan materi yang Bapak sampaikan tadi? Ada yang belum paham, Nana? Baik, kalau masih belum, nanti kalian
bisa bertanya kembali via WA ya, di WhatsApp Group. Nanti setelah mendengar penjelasan Bapak lagi, semoga semuanya bisa mengerti dan lebih paham lagi ya. Nah, setelah materi, kalian tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak yang akan bertanya. Nanti Bapak pertanyaannya, kalian jawab via WA juga ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak untuk menguasai materi utamanya adalah tentang orang suci yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, pertanyaannya cukup mudah, hanya satu saja ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang orang suci? Nah, itu saja ya, Bapak ulangi. Apa yang anak ketahui tentang orang suci? Ya, nanti kalian jawab via WA di grup kelas 4 ya. Semuanya harus bisa menjawab. Nah, selanjutnya juga untuk meningkatkan untuk pemahaman anak, juga untuk mendapatkan nilai dalam pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas yaitu berupa LKPD yang akan Bapak kirim nanti via Google Form. Namun di sini juga Bapak akan bacakan. Ini adalah pertanyaannya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama adalah jelaskan pengertian orang suci. Nah, jelas? Perlu Bapak ulangi? Cukup ya, cukup jelas. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis orang suci. Ya, yang ketiga, apakah perbedaan Eka Jati dengan Dwi Jati? Jadi kalian jelaskan ya. Yang keempat, sebutkan 4 syarat saja. Syarat-syarat orang suci. Dan yang terakhir, sebutkan tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu. Nah, jawabannya nanti kalian kirim juga di sana setelah membaca lewat Google Form, nanti kalian kirim kembali. Jadi Bapak akan memberikan nilai ya. Yang kedua tugasnya adalah tugas keterampilan. Itu kalian membuat clipping tentang orang suci disesuaikan dengan jenisnya. Anak bisa mencari di koran, ya, di buku-buku penunjang lainnya, serta kalau mampu dibantu oleh orang tua atau kakak adik bisa mencari di browsing di internet ya. Nah, untuk tugasnya ini kalian bisa kumpulkan minggu depan ke sekolah pada saat kalian piket. Nah, setelah kalian mengumpulkan tugas, kalian bisa pulang kembali ke rumah ya. Baik Nana. Nah, sekarang dari penjelasan yang tadi, mari kita simpulkan ya. Pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu tentang orang suci. Orang suci adalah orang yang memiliki kemampuan lebih di dalam spiritual, yaitu kemurnian dan kebersihan secara lahir dan batin. Nah, adapun dari jenis orang suci yang kita pelajari tadi pagi, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Nah, golongan Eka Jati itu terdiri dari pemangku, kemudian ada dalang, ada palian, ada dukun, dan juga ada wasi. Yang termasuk golongan Dwi Jati itu ada pedanda, kemudian ada Sri Empu, ada begawan, dan sebagainya. Semuanya itu adalah termasuk
golongan Dwijati, disebut juga dengan Sulinggih. Ya. Nah, kemudian juga tentang syarat-syarat menjadi orang suci. Tugas dan kewajiban orang suci yang harus terpenuhi setelah menjadi orang suci. Dan terakhir adalah bagaimana cara upaya kita sebagai umat Hindu untuk selalu menjaga, menghargai, dan menghormati orang suci. Demikian anak, materi yang sudah kita lalui hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya. Nah, minggu depan ingat pelajari materi berikutnya karena Bapak akan menjelaskan tentang larangan-larangan orang suci. Jadi kalian baca-baca bukunya di rumah, jangan disimpan saja ya. Tetaplah bersemangat dalam belajar. Ingat, patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan jika keluar rumah, gunakan masker. Ya anak-anak ya, semoga tetap sehat, tetap rahayu, rajeng. Nah, pada akhirnya pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.